Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Munfina. Untuk kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah Marketing Pendidikan yang diampu oleh Bapak Bahrul Ilmi dengan tema Strategi Membangun Citra dan Loyalitas pada Lembaga Pendidikan Islam. Introduction. Perkembangan pendidikan yang sangat cepat menjadikan persaingan antar sekolah semakin ketat pula, sehingga dalam meningkatkan pelayanan jasa pendidikan perlu adanya loyalitas terhadap pelanggan pengguna jasa pendidikan dalam bentuk perbaikan kualitas. Nah, perbaikan kualitas dalam lembaga pendidikan Islam dibutuhkan untuk menciptakan citra yang positif. Lembaga pendidikan yang bercitrakan bagus adalah lembaga pendidikan yang berasal dari budaya sekolah yang kuat, karena dengan budaya sekolah akan membentuk para warga sekolah menjadi generasi yang berdedikasi terhadap masa depannya. Disiplin, percaya diri, bertanggung jawab, berakhlakul karimah, dan memiliki kecakapan personal yang handal. Review of Literature. Citra. Menurut Kotler, citra digambarkan sebagai seperangkat keyakinan, ide, dan kesan yang dimiliki orang terhadap suatu objek, di mana sikap dan tindakan seseorang terhadap suatu objek sangat dipengaruhi oleh objek tersebut. Loyalitas. Menurut Amin Wijaya-Tunggal, loyalitas merupakan kelekatan pelanggan pada suatu merek, produk, pabrikan, pemberi jasa, atau entitas lain berdasarkan sikap yang menguntungkan dan tanggapan yang baik. Biasanya sikap itu ditunjukkan dengan melakukan pembelian ulang. Membangun image atau citra. Strategi membangun image atau citra terdapat 3 tahap. Yang pertama branding, yang kedua position, dan yang ketiga differentiation. Branding. Brand atau merek merupakan bagian terpenting dari institusi karena merek akan memberikan image kepada lembaga pendidikan tersebut. Position. Position merupakan penempatan lembaga pada posisi yang benar pada level segmentasi agar lebih fokus. Jadi, pihak lembaga harus mampu membidik segmentasi tertentu sesuai dengan tujuan madrasah yang telah ditentukan. Differentiation, sisi keunggulan yang dimiliki oleh pihak lembaga yang tidak dimiliki oleh lembaga lain. Membangun kepercayaan dan loyalitas. Dalam membangun kepercayaan, terdapat 2 tahap. Yang pertama, kejujuran, dan yang kedua, kualitas pelayanan. Kejujuran, sebagaimana Rasulullah SAW memerintahkan untuk berperilaku jujur. Hal ini sesuai dengan Quran Surat At-Taubah ayat 11, yang artinya, hai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar. Kualitas pelayanan. Dalam lembaga pendidikan Islam harus menempatkan siswa sebagai konsumen, sebagai aset yang sangat berharga. Karena dalam kenyataannya tidak ada satupun organisasi, terutama lembaga pendidikan, yang akan mampu bertahan bila ditinggalkan oleh pelanggannya. Adapun ciri-ciri pelayanan yang baik diantaranya tersedia karyawan yang baik, tersedia sarana dan prasarana yang cukup, bertanggung jawab penuh kepada siswa, mampu melayani secara cepat dan tepat, mampu berkomunikasi dengan baik dan penuh kesantunan, memberikan jaminan dalam bentuk bukti bukan hanya janji, memiliki pengetahuan dan kemampuan yang baik, serta berusaha memahami kebutuhan siswa dan orang tua. Upaya yang dapat dilakukan madrasah untuk memperoleh citra yang positif. Terdapat 3 langkah. Yang pertama, publikasi madrasah. Yang kedua, pembentukan opini publik. Dan yang ketiga, melakukan pemasaran pendidikan. Strategi yang pertama adalah publikasi madrasah. Kegiatan ini dapat dilakukan dengan 2 cara. Yang pertama, kegiatan langsung dan kegiatan tidak langsung. Kegiatan langsung berupa pembukaan konsultasi publik.
Hal ini dapat dilakukan dengan bentuk membuka pertanyaan secara umum oleh masyarakat yang penasaran mengenai informasi madrasah. Kemudian yang kedua, melalui rapat bersama. Rapat bersama bisa dilakukan oleh warga sekolah, pihak sekolah, guru-guru, karyawan, dan komite. Boleh mengikut sertakan wali siswa. Kemudian langkah yang ketiga, melalui bazar di madrasah. Jadi membuka kegiatan bazar untuk menarik perhatian warga sekolah atau masyarakat sekitar. Kemudian yang terakhir, melalui kegiatan ceramah. Ini dapat mengundang tokoh agama yang berpengaruh agar menarik simpati wali murid untuk menyekolahkan anaknya di madrasah tersebut. Kemudian kegiatan tidak langsung. Yang pertama, melalui penyebaran informasi melalui televisi. Yang kedua, penyebaran informasi melalui radio. Yang ketiga, penyebaran informasi melalui media cetak. Ini bisa dalam bentuk koran, majalah, atau hal lain. Kemudian yang terakhir, pelaksanaan pameran di madrasah. Strategi yang kedua adalah pembentukan opini publik. Dengan mempelajari opini publik, madrasah dapat menentukan dan memperkirakan tindakan apa yang harus dilakukan. Jadi, opini publik itu sangat dipengaruhi oleh pribadi-pribadi yang mempunyai kedudukan di lembaga pendidikan. Nah, manfaat apa yang dapat diperoleh oleh madrasah dalam pembentukan opini publik? Yang pertama, yaitu dapat mengetahui apa pemikiran masyarakat tentang penyelenggaraan madrasah. Yang kedua, dapat merencanakan pembentukan pengertian masyarakat terhadap program madrasah, perilaku siswa, perilaku guru, dan sebagainya. Kemudian, dapat mengetahui tentang hal apa yang dapat memuaskan dan hal apa yang kurang memuaskan tentang penyelenggaraan madrasah. Selanjutnya, dapat menerjemahkan kebiasaan penduduk, dapat merencanakan program pengajaran yang efektif, serta dapat mendudukan opini masyarakat secara proporsional dan objektif, serta dapat menentukan masalah apa yang harus dipecahkan, dapat melalui rapat antara orang tua dengan murid atau dengan guru. Strategi yang terakhir yaitu pemasaran pendidikan. Penerapan marketing tidak hanya berorientasi pada peningkatan laba, tetapi bagaimana menciptakan kepuasan bagi customer sebagai bentuk tanggung jawab stakeholder atas mutu pendidikannya. Dalam membangun lembaga pendidikan, Bacher menyatakan ada dua landasan filosofi, yaitu landasan epistemologis dan landasan politik. Landasan epistemologis yaitu lembaga pendidikan harus berusaha untuk mengerti dunia sekelilingnya dan memikirkan sedalam-dalamnya masalah yang ada di masyarakat. Kemudian untuk landasan politik adalah lembaga pendidikan harus memikirkan kehidupan praktis untuk tujuan masa depan bangsa. Karena masyarakat kita yang begitu kompleks, terdapat banyak masalah yang harus dipecahkan. Citra yang baik dalam lembaga pendidikan Islam merupakan hasil dari budaya sekolah. Citra yang baik berasal dari nilai-nilai yang menjadi pedoman dan patokan pada lembaga pendidikan, yang kemudian dilaksanakan secara konsisten dan membentuk opini masyarakat tentang keberadaan lembaga yang berkualitas. Citra yang baik dalam lembaga pendidikan Islam akan memberikan loyalitas yang tinggi oleh pelanggan. Bukan tidak mungkin bahwa pelanggan akan merasa puas sehingga akan merekomendasikan lembaga pendidikan tersebut kepada orang lain. Nah, itu tadi yang dapat saya presentasikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching.